value gitu ya, menghasilkan value. Nah, di sini otomatis kalau malam ini nanti kita akan bahas value-nya itu apa. Ya selain benefit-benefit yang lain, pastinya juga benefit dalam bentuk materi gitu ya. Nah, ini kalau aktivitas sekarang sih ya. Saya memulai usaha itu tahun 2008 di Bogor. Saya dulu di Bogor pas di kampus gitu ya. Jadi memang mulai 2008 ini sudah memulai usaha. Sampai sekarang pun juga masih ada ini konveksinya di Bogor gitu ya. Terus baru masuk internet marketing itu tahun 2010. Saat 2008 ini belum menerapkan internet marketing atau belum mengenal internet marketing, jadi memang saat itu masih mencari-cari ya, masih mencari-cari mentor. Kemudian 2010 itu fokus sampai singkat cerita itu tahun 2013 saya kembali ke Kediri. Tahun 2015 itu mendirikan LC, Kampung Inggris LC di Pare. Nah, 2015 ini memang LC didirikan atas basicnya memang kekuatannya di digital marketing ya. Jadi memang full marketingnya di digital marketing. Alhamdulillah 3 tahun berikutnya 2018 itu sudah menjadi kursusan salah satu kursusan terbesar di Pare. Terus kemudian di KMS juga tahun 2016 ya, ini yang menjadi cikal bakal YouTube gitu ya. YouTube Mastery e-course saya di 2016 ini cikal bakalnya. Saat ini juga sedang menjadi CEO di PT Jago Bahasa Inspira ini tahun 2019 kemarin. Kalau dilihat bisnis saya ini rata-rata memang dimulai semuanya dari nol dan memang basicnya dari digital marketing gitu ya, dari digital marketing. Nah, ini ya nanti kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana membangun aset digital. Jadi memang banyak saya tidak akan membahas technical sebenarnya di sini, technical detail nanti tentang YouTube karena sesuai dengan judulnya itu bagaimana membangun aset digital. Maka nanti saya akan lebih menjelaskan bagaimana mindsetnya, karena yang terpenting menurut saya adalah mindset. Teknik itu bisa sangat mudah dipelajari, bisa dalam hitungan bulan itu kita bisa menguasai teknikalnya. Tapi kalau mindset kita sudah salah, itu nanti akan lebih sulit gitu ya untuk merubahnya, atau bisa jadi malah kita salah jalan. Nah, mayoritas orang itu fokusnya itu mengejar uang gitu ya, mengejar uang, mengejar omset, mengejar profit, sementing profit gitu ya. Kalau membuka bisnis itu, atau kalau internet marketer itu make money online bahasanya, karena mindsetnya make money, maka yang dikejar adalah uang gitu ya, kejar omset. Padahal uang itu kalau semakin dikejar dia akan semakin menjauh gitu ya bahasanya, semakin lari. Dan kita yang ngejar juga capek gitu ya, ngejar terus uangnya juga ikut lari juga. Ya, akhirnya cepet-cepetan. Kalau kita cepet ya bisa nangkep uang, kalau kita lambat ya nggak bisa. Nah, rata-rata kita akan menukarkan waktu dengan uang gitu ya. Waktu habis, energi kita habis gitu ya. Uangnya yang didapat kita juga nggak seberapa. Mayoritas kebanyakan orang melakukan itu. Nah, sebaiknya bagaimana gitu ya pertanyaannya. Sebaiknya bagaimana? Jadi memang uang itu harus dikejar, tapi ditarik gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menarik uang gitu ya. Jadi uang ini dia tertariknya disebut dengan value gitu ya. Semakin besar value kita, maka semakin besar daya tarik Anda terhadap uang. Nah, kalau kita bicara masalah value itu sebenarnya tentang kapasitas diri ya. Value kita adalah kapasitas diri, dan orang-orang sukses itu adalah orang yang fokus meningkatkan kapasitas diri. Kalau orang disebut orang kaya itu adalah orang yang fokus juga meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, ini saya berikan di awal-awal, memang banyak filosofi ya nanti ya. Contohnya filosofi wadah itu ya. Ketika hujan gitu ya, hujan itu kan sumber rezeki ya, rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita, pada umat manusia di muka bumi gitu ya. Kalau kita wadahnya kecil untuk menampung air, maka air yang
semakin besar wadah, maka banyak air yang kita tampung juga akan semakin banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa agar mendapatkan banyak air? Maka kita cukup fokus dengan memperbesar wadah kita. Nah, wadah kita ini apa? Wadah kita ini adalah kapasitas kita, atau kalau kita bicara di bisnis ini adalah aset kita. Karena nggak mungkin kita bisa generate profit banyak atau generate omset banyak dengan secara konsisten dan stabil naik itu tanpa kita mengandalkan aset. Rata-rata kalau teman-teman itu akan cari profit, maka nggak mikir besok-besoknya gimana gitu ya. Hari ini gimana, yang penting iklan, profit hari ini ya wes gitu ya. Terus besoknya lagi ngiklan lagi, profit lagi. Jadi tidak mikir bagaimana memperbesar kapasitasnya atau memperbesar asetnya. Nah, ini istilahnya air tadi adalah rezeki ya. Jadi agar kita bisa menerima rezeki yang besar, maka ya wadah kita harus diperbesar. Wadah ini adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini kan dalam dimensi sebuah volume ya. Kalau kita pelajari dulu di SMP atau di SMA kita ya, rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali. Maka rumusnya untuk meningkatkan kapasitas kita itu adalah sebenarnya panjangkan ilmu kita, lebarkan hati kita, dan tinggikan iman kita. Gitu ya. Jadi memang nanti kita akan banyak belajar bagaimana meningkatkan kapasitas kita. Nah, atau memanjangkan ilmu kita tentang mengelola aset digital, yaitu YouTube. Nah, ini sedikit ini ya. Kenapa membangun aset? Ya karena menghasilkan passive income. Nah, ini sekilas ya tentang passive income. Yaitu dia adalah pendapatan yang diterima secara otomatis dengan sedikit persyaratan untuk mendapatkannya. Ya, jadi passive income itu banyak yang salah paham bahwa passive income itu tidur-tiduran dapat uang gitu ya. Ini bukan sama sekali seperti itu ya. Tapi cuman output yang kita hasilkan itu lebih besar daripada input waktu, tenaga, dan pikiran yang kita berikan. Nah, sedangkan kalau kebalikannya, active income itu adalah pendapatan yang kita peroleh hanya ketika kita bekerja secara aktif, menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan uang. Jadi kita harus fokus bekerja, mencurahkan waktu dan pikiran kita, itu baru mendapatkan penghasilan, maka disebut masih active income. Nah, di sini kita membahasnya tadi adalah, sekali lagi, judul kita adalah tentang passive income. Nah, pertanyaannya mengapa passive income itu penting gitu ya? Nah, banyak orang nggak tahu why-nya. Kenapa saya misalkan membangun bisnis yang kuat gitu? Mengapa saya harus membesar bisnis? Atau mengapa kita harus punya passive income? Ini penting ya why-nya di awal, karena kalau kita why-nya nggak kuat atau kita nggak punya why, ya kita nggak akan bisa, nanti teknikalnya juga akan nggak ada semangat gitu ya. Jadi ini penting banget, mengapa kita harus mempunyai passive income. Yang pertama adalah kita mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu yang lebih berharga dan melakukannya karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Jadi kebanyakan orang itu misalkan YouTube gitu ya, kenapa kok main YouTube misalkan, rata-rata ya dalam tanda kutip mereka terpaksa karena ya misalkan kerja nggak dapat kerja gitu misalkan, terus kemudian pengen menghasilkan menjadi satu-satunya cara. Itu nggak seperti itu harusnya ya, karena kita mendapatkan passive income itu supaya bisa melakukan sesuatu yang lebih berharga, sehingga kita bisa melakukan sebuah pilihan-pilihan gitu. Terus kemudian mempunyai kebebasan waktu untuk melakukan usaha apapun yang lebih menghasilkan dan bermanfaat. Nah, ini juga sama ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah lebih menghasilkan dan bermanfaat. Jadi kita punya pilihan. Tapi kalau kita nggak punya passive income, kita akan terjebak pada harus sehari-hari itu harus melakukan yang namanya active income. Terus kemudian bisa memaksimalkan waktu untuk melakukan hal yang lebih produktif, untuk meningkatkan skill, kapasitas diri, dan bermanfaat untuk orang lain. Ini hampir sama dengan nomor 2 tadi ya. Jadi kalau kita udah punya passive income gitu ya, maka hari-hari kita itu bisa untuk meningkatkan kapasitas diri. Kita untuk bisa meningkatkan skill, misalkan belajar sehari itu kita ada targetnya belajar ini macam ya. Terus kemudian kita mau bermanfaat untuk orang lain apa, misalkan itu organisasi apa gitu. Terus misalkan untuk ikut kegiatan sosial apa. Kemudian melepaskan diri dari rutinitas yang begitu terus, tidak menantang dan kurang memberikan pertumbuhan nilai yang lebih besar.
Ya, ini juga masih related ya, 1, 2, 3, 4 ini masih related. Jadi memang passive income ini goalsnya adalah supaya kita nggak terjebak rutinitas gitu ya. Bukan kita malah bersantai-santai gitu ya, bukan sama sekali, bukan itu gitu ya. Mendapatkan passive income bukan berarti tidak melakukan apapun. Nah ini ya dijelaskan, berlibur lalu tidak melakukan apapun itu akan membosankan dan nggak akan bertahan lama. Ini juga kebanyakan orang motivasinya salah, bahwa passive income nanti kalau udah passive income banyak, dia akan santai-santai, bisa tidur-tiduran dapat uang. Nah ini mindset yang kurang tepat. Jadi memang kalau kita mendapat passive income, misalkan kita mau liburan, kalau liburannya berkualitas, maka orang yang mindsetnya bagus, maka liburan ini digunakan untuk menambah experience, ya, untuk melakukan passion kita apa. Dan yang paling penting adalah untuk mendapatkan ide-ide kreatif yang itu bisa meningkatkan, balik lagi, meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan value diri kita. Karena kembali lagi ya, uang itu tertarik kepada orang-orang yang memiliki value gitu ya. Orang-orang yang mempunyai kapasitasnya sudah siap menampung rezeki yang lebih besar. Nah, ini ada sedikit cerita ya, pengalaman saya dalam membangun aset digital di YouTube itu. Pertama terjun di YouTube itu tahun 2013, saat itu masih baru mengenal, kemudian nyoba-nyoba berbagai macam strategi dicoba. Dan saat itu YouTube itu masih sepi, nggak seramai sekarang ya. Kalau sekarang sudah artis-artis sudah pada masuk di YouTube. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2015 itu selama waktu 2 tahun trial error, sudah mulai menemukan pola, ngerti algoritmanya bagaimana, arahnya seperti apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi video kita bisa viral. Saat itu satu channel itu menyentuh 60 juta ya, 60 juta per bulan. Tahun 2015 itu saya masih sendirian, belum ada tim di YouTube maksudnya, di khusus YouTube-nya. Biasanya setelah aktivitas di kampung Inggris tadi, di malamnya itu saya riset dan segala macam, ya, sampai menghasilkan kondisi seperti tahun 2016. Kemudian tahun 2016 itu saya mulai memberanikan membentuk tim, merekrut yang pertama itu 2 orang sebagai posisinya video editor. Nanti ada komposisi tim ya, jadi memang yang pertama dilepas itu rata-rata adalah video editor dulu. Video editor, kemudian voice over, kemudian berlanjut yang lain. Nah, tim inilah yang tahun 2016 ini menjadi cikal bakalnya terbentuknya PT Kreasi Magenta Solusindo yang sekarang yang walaupun sekarang sub unit bisnisnya tidak hanya membahas tentang YouTube ya, ada juga tentang online platform learning. Jadi ini salah satu, YouTube ini adalah salah satu divisinya. Dan alhamdulillah grafik pendapatannya naik dari waktu ke waktu karena kita fokus kepada bagaimana membangun aset, dan aset inilah yang akan menghasilkan atau menarik tadi ya, menarik rezeki, menarik uang. Nah, tahap-tahapannya seperti apa sih? Ya, nah, ini tahapannya secara umum bisa kita lihat seperti ini tahapannya. Jadi ada pra persiapan, kemudian ada fase persiapan, membuat konten dan upload video, melanjutkan channel, memaksimalkan revenue-nya, manajemen profit, dan membangun tim Milan. Nah, di fase pra persiapan ini apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah channel? Yang pertama adalah kita harus menentukan niche apa yang mau kita kerjakan, atau kita harus memilih niche apa yang mau kita garap. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan untuk memilih niche ini. Yang pertama adalah GPM. GPM-nya besar apa enggak? Jadi GPM ini adalah biaya yang dibayarkan advertiser kepada YouTube. Kalau yang kita terima itu adalah RPM. Nah, tapi GPM ini yang rata-rata datanya yang bisa kita lihat, bisa kita cek. Jadi kalau advertiser itu membayar mahal kepada YouTube, maka kita juga sebagai publisher, kita juga akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar di YouTube. Gitu. Ini kalau bagi teman-teman yang YouTube misalkan ngejarnya di AdSense, ini penting banget ngecek GPM. Kemudian yang kedua adalah market size. Jadi niche itu nggak boleh sembarangan, kita harus ngecek juga dia pencariannya per bulannya berapa, market size-nya berapa, besar apa enggak.
Jangan sampai kita membuat sebuah topik atau mengangkat sebuah tema yang itu nggak ada yang nyari, gitu, atau ada tapi sedikit banget. Itu nanti kita akan malah capek sendiri, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah market trend. Market trend ini adalah tren ya kalau di YouTube Mastery ini kita mencari tema-tema topik-topik yang evergreen. Dalam artian tema-tema yang tidak lekang oleh waktu atau yang dia terus ada pencariannya dari masa ke masa. Jadi bukan hanya tren sesaat gitu ya, terus kemudian nanti drop lagi. Makanya yang kita hindari itu biasanya model-model channel-channel berita gitu ya, channel misalkan kayak sekarang yang lagi booming itu ya film-film itu sebenarnya nggak kita hindari sih, karena itu hanya tren sesaat. Kemudian ada earning potensial, jadi kita harus tahu potensi penghasilan kita ketika kita nanti membuka channel itu bagus apa tidak. Nah, kita bisa cek di Social Blade, jangan-jangan channel kita itu dilarang di YouTube, misalkan kita membahas tentang apa ya, obat atau apa, itu kan nggak boleh, drugs, masuknya kategori drugs. Terus kemudian mampu konsisten produksi, ini yang penting. Jadi nggak ada artinya kalau kita memilih niche tapi kita nggak menyukai atau kita nggak kompeten di dalamnya atau kita nggak bisa konsisten memproduksi videonya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Itu fase persiapan ya, di fase persiapan. Kemudian di fase persiapan ini kita menyiapkan semuanya, fundamentalnya. Jadi kita sudah merencanakan kesuksesan YouTube channel kita itu nanti seperti apa. Jadi membangun channel itu kalau menurut saya hampir sama seperti kayak membesarkan anak gitu ya. Jadi sebelum anak kita lahir itu kan kita sudah nanti disebut namanya apa gitu ya. Terus kemudian nanti sekolahnya bagaimana, nanti kita didik anaknya itu seperti apa. Itu sama di channel nanti seperti itu. Jadi kita udah mempersiapkan kesuksesan channel itu sejak awal gitu ya. Yang pertama adalah toolsnya. Toolsnya ini pakai vidIQ. Kalau menurut saya sekarang ini masih termasuk yang terbaik, tools terbaik, walaupun ada tools-tools lain yang juga bagus. Dari tahun 2013 2015 itu saya pakai Cubadi sampai 2019 baru berpindah ke vidIQ karena saya rasakan memang seperti lebih akurat gitu ya datanya, data-data di vidIQ ini. Walaupun di Cubadi saya juga malah lebih lama memakainya, tapi setelah saya bandingkan sepertinya memang lebih akurat vidIQ. Kemudian metadata yang konsisten. Nah, ini yang sering kali tidak dipahami oleh teman-teman di ketika bermain di YouTube. Jadi gunanya apa sih metadata yang konsisten? Kalau metadata itu kan di YouTube ada namanya channel keyword, kemudian ada judul, deskripsi, tag gitu ya. Terus kemudian playlist. Jadi metadata yang konsisten ini bertujuan supaya untuk mempermudah strategi SEO kita, supaya mudah pencariannya, atau supaya YouTube itu mengenali dengan cepat channel kita ini membahas tentang apa. Nah, nanti di itu ada strategi-strategi implementasi metadata yang konsisten kita apa, sehingga ada pengaturan di default tag, ada default description gitu ya. Itu penting dan itu fasilitas yang disediakan oleh YouTube, dan rata-rata itu YouTuber itu tidak memahami fungsi itu sehingga rata-rata default tag sama default description-nya dikosongi. Padahal itu ada maksudnya supaya channel kita tidak menjadi channel yang kotor. Dalam artian kalau satu video metadatanya bagus dan konsisten, orang nonton satu video kita itu akan nonton video-video kita yang lain karena akan tersuggest terus seperti itu. Tersuggest terus, kemudian ada playlistnya. Kalau kita ada playlistnya, ada tersuggest playlistnya juga dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah aturan 40 video. Jadi ini patokan saya ya. Jadi tidak harus 40 video tapi ini hanya berdasarkan riset saya bahwa video kita itu baru dikenali YouTube itu ketika kita sudah memposting video kita dengan 40 video. Otomatis sesuai dengan riset kita ya, sesuai dengan riset kita sudah dilakukan proses riset keywordnya benar, maka ketika kita sudah ngupload 40 video, ini rata-rata ya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga. Tapi 40 video ini bisa menjadi patokan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus berubah topik seperti itu ya. Jadi kalau sudah mengupload 40 video, rata-rata ada salah satu video kita yang bahasanya itu tagging off. Tagging off ini kalau di saya
patokannya adalah ada yang mencapai lebih dari 10.000 view, gitu ya. Jadi semua cara yang digunakan ini ada organik, tidak ada cara ads ataupun cara-cara yang lain, misalkan disuruh nge-view orang atau apa gitu, sebar-sebar link, itu nggak ada. Jadi semuanya murni optimasi di YouTube itu sendiri. Terus kemudian ketika kita sudah memahami aturan 40 video ini penting ya, jadi sebagai kayak guidance, sebagai arah kita menentukan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus ganti topik. Terus kemudian adalah riset keyword. Riset keyword ini sangat merupakan salah satu bagian yang paling penting. Ini nanti prosesnya ada di vidIQ juga. Saya tidak akan menjelaskan detail karena kalau ini dijelaskan detail bisa riset keyword ini bisa 2 jam sendiri, gitu ya. Ada prosesnya. Jadi di riset keyword ini nanti outputnya itu adalah kita mendapatkan channel keyword, kita mendapatkan default tag, dan kita juga mendapatkan playlist dan juga calon judul-judul untuk video kita. Kemudian fase implementasi ini maksudnya adalah kita tadi sudah ada 40 video metadata, itu diimplementasikan di sebuah settingan. Nah, kalau di YouTube nanti ada di settingan default tag dan default description. Terus terakhir adalah membuat daftar 40 video. Nah, 40 video ini kalau di saya rumusnya adalah 20 video berdasarkan riset keyword, kata kunci dengan niche tertentu, dan 20 video berdasarkan niche tertentu tetapi yang lagi trending, yang lagi trending tapi tetap disisipi dengan keyword-keyword evergreen. Nah, proses berikutnya tadi ya fase persiapan. Ini fase persiapan tadi ya. Ini sebenarnya kalau dijabarkan panjang ya, tapi nanti waktunya nggak cukup. Kita nanti lebih tanya jawab mungkin ya, kalau ada tanya jawab lebih detail. Terus kemudian ini fase membuat konten dan upload video. Jadi dalam membuat konten yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah faktor viralitas. Jadi kita harus paham agar video kita ini viral itu apa aja yang harus dilakukan. Faktor viralitas ini ada 5. Yang pertama adalah session time. Session time itu adalah waktu yang waktu berapa lama orang ketika nonton di channel kita itu masih tetap berada di YouTube, gitu ya. Jadi ini diperhitungkan oleh YouTube. Yang kedua adalah watch time. Watch time ini adalah waktu tonton di video kita, gitu ya. Jadi semakin lama orang menonton di video kita itu akan berpotensi video kita akan viral. Yang ketiga adalah faktor CTR. CTR ini minimal ada 5%. Bagusnya adalah di atas 5%. Kalau kurang dari 5% maka harus kita rubah thumbnail dan juga judulnya, terutama thumbnail kalau CTR. Yang keempat, faktor keempat adalah audience retention. Yang kelima adalah tentang audience engagement. Nah, setelah faktor viralitas, untuk proses membuat videonya, yang pertama adalah kita harus membuat skrip atau naskah video. Jadi kita harus membuat naskahnya, kita nanti mau ngomong apa, gitu ya. Kita kalau videonya various nanti alurnya bagaimana, gitu ya. Kalau pakai narasumber kita ditanya apa saja, itu ada, kita membuat skripnya. Kemudian skripnya, terus kemudian kalau di video various itu ada proses selanjutnya adalah kita mendubbing atau voice overnya. Kalau di syuting langsung maka kita juga prosesi syuting langsung di narasumbernya seperti itu. Atau kita langsung kalau konten kita tentang podcast ya kita langsung syuting seperti itu. Ya, teknis pembuatan ini bebas sebenarnya ya, teknis pembuatan itu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berpikir untuk di awal-awal, jangan terlalu terbatas pada sebuah namanya tools atau device. Mulai aja dengan yang sudah dimiliki sekarang. Kalau misalkan teman-teman punya HP, dimanfaatkan aja. HP sekarang itu sudah kameranya bagus-bagus ya, sudah pixelnya sudah keren-keren. Jadi sementing tekniknya bisa, itu sudah bagus. Sambil jalan kita perbaiki masalah. Saya nggak terlalu harus pakai ini enggak, gitu ya. Atau editingnya harus Adobe Premiere enggak. Teman-teman pakai yang simple-simple itu bisa. Pakai Mora misalkan atau VideoPad yang ringan-ringan aja kayak gitu di awal-awal seperti itu. Terus kemudian thumbnail bercari tinggi, kita harus membuat thumbnail yang bercari tinggi. Jadi thumbnail bercari tinggi ini nggak ada rumusnya.
Karena saya punya 17, sekarang 18 channel, itu nggak ada rumus baku untuk membuat GTR, thumbnail yang ber-GTR tinggi. Jadi masing-masing channel itu punya karakteristik sendiri, masing-masing channel itu punya gaya thumbnail yang paling bagus apa, maka harus dicoba dulu. Karena kalau saya harus membuat, misalkan rumus membuat thumbnail yang bagus adalah seperti ini, misalkan teksnya 20%, gambar 80%, nah itu nggak sama sekali nggak bisa. Karena setiap channel itu beda-beda banget, ini sudah terbukti. Nanti bagaimana cara membuatnya, nanti kita cek di analitik. Gitu ya, cek di analitik, kalau kurang dari 5 maka kita perbaiki. Intinya adalah bagaimana thumbnail kita ini bisa memainkan perasaan dari penonton gitu ya, atau bisa membuat penasaran sehingga orang itu ngeklik video kita. Kemudian upload video, di upload video ini juga ada settingan-settingan tertentu. Yang pertama adalah kapan kita harus ngupload video ini, dilihat juga di analitik kapan peak time para penonton channel kita ini rata-rata menonton video-video kita. Gitu ya. Jadi cara ngupload terbaik adalah 1 jam atau sampai 2 jam sebelum waktu peak time. Misalkan peak time kita itu adalah jam 8 malam, maka kita nguploadnya bisa jam 6, seperti itu. Terus kemudian di settingannya nanti pasti ya ada optimasi judul, optimasi deskripsi, optimasi tag, kemudian optimasi card, optimasi end screen, dan lain-lain. Di upload ini cukup banyak juga dijelaskan. Nah itu tadi ya proses membuat konten dan juga mengupload video. Ini merupakan satu kesatuan ya, jadi semuanya harus dilakukan dengan baik supaya benar-benar video yang kita buat itu nggak sia-sia. Kemudian fase melejitkan channel. Nah, setelah kita memproduksi 40 video, itu rata-rata pasti akan ada channel kita atau video kita yang taking off. Nah, dari situ analitik dari YouTube Studio itu pasti sudah bisa kita baca. Nah, kekuatan untuk melejitkan channel dari yang sudah taking off nanti terus kemudian channel kita bisa bertumbuh dengan cepat, itu tidak ada cara lain kalau menurut saya ya, tidak ada cara lain itu hanya dengan melihat analitik. Maka ketika teman-teman pengen melejitkan channelnya, itu teman-teman harus menguasai cara membaca analitik yang benar. Nah, di analitik ini yang paling penting itu adalah ada di cek ya, nanti masuk YouTube Studio, kemudian di analitik, kemudian ada di reach. Terus yang paling penting teman-teman perhatikan adalah traffic source, sumber traffic kita dari mana. Kemudian ada di funnel YouTube, funnel YouTube-nya. Nanti di situ ada data-data GR, kemudian view, duration, dan lain-lain. Kemudian penting berikutnya adalah kata kunci yang menjadi kekuatan channel kita. Sebenarnya channel kita itu trafficnya misalkan dapat dari YouTube penelusuran. Nah ini merupakan bagus ya, apa namanya, sinyal-sinyal bagus bahwa channel kita ini sudah ditemukan berdasarkan tadi ya optimasi SEO-nya. Nah dari situ akan ada kata kunci yang menjadi kekuatan channel kita. Nah untuk melejitkan channel ini kita hanya berfokus berikutnya memproduksi video-video yang menjadi kekuatan channel kita, yaitu yang sesuai dengan keyword yang ada di YouTube analitik kita. Nah setelah ini ya dilejitkan channel, ini rata-rata kalau saya optimasi itu satu channel itu 6 bulan itu sudah bisa melejit ya, dalam artian sudah menghasilkan dolar. Kalau kita fokus ke AdSense misalkan patokannya itu kita sudah bisa menghasilkan dolar sehari antara $5 sampai $10 itu dalam waktu 6 bulan. Karena kok bisa cepat? Karena memang kita hanya fokus pada niche ya, jadi membuat YouTube itu jangan yang gado-gado, fokus ke pembahasan apa, itu lebih nanti mudah dilejitkan. Nah setelah channel kita berkembang tumbuh, fokus berikutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan revenue gitu ya. Bagaimana channel yang trafficnya udah besar ini bisa menghasilkan penghasilan yang lebih besar lagi gitu. Ada banyak revenue stream, kalau di sini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah YouTube AdSense. Ini adalah cara yang paling mudah, paling simple, karena kita nggak perlu ngapa-ngapain, dalam artian kita hanya fokus memproduksi konten, membesarkan view, sehingga nanti penghasilan akan dengan sendirinya juga ikut membesar. Yang kedua adalah menjual produk digital. Nah ini ya, bagi teman-teman yang punya produk digital atau ya mempunyai produk digital, ini juga bisa dimanfaatkan dengan berjualan di YouTube.
atau menjual produk atau jasa. Ini yang saya lakukan juga di kursusan saya. Jadi ada kursusan offline dan kursusan bahasa Inggris online. Ini semuanya juga salah satu traffic source-nya adalah dari YouTube. Kemudian dari sponsorship, kalau misalkan kita membahas tentang dunia teknologi. Jadi nanti kemungkinan besar kalau channel kita udah besar akan banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklankan ini produknya. Misalkan pengen mengiklankan tolong dong iklanin iniku salah satu produk saya mau launching, misalkan HP baru misalkan, atau teknologi baru misalkan teknologi drone dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah YouTube Membership. Jadi YouTube Membership ini fitur baru dari YouTube dan merupakan prospeknya sangat bagus banget. Di Indonesia sudah bisa. Jadi ini bagus banget. Jadi misalkan kita punya membership, orang pengen mendapatkan hak-hak atau memang hak akses membership. Channel kita misalkan taruhlah channel kita ada 500.000 subscriber, 1% aja yang dia menjadi membership kita berarti berapa? 500.000, 50.000, 5.000. Ada 5.000 dikali 15.000. Nah, dan per bulan, dan itu per bulan. Terus kemudian membership ini juga ada tingkat-tingkatannya ya kan. Tadi yang paling basic 15.000. Nanti misalkan yang medium kita setting harganya 20.000 per bulan. Kemudian nanti yang member platinum misalkan bahasanya itu kita beri nama platinum, itu bisa misalkan terserah teman-teman mau pakai harga berapa, misalkan 50.000 atau 100.000 per bulan. Keuntungan buat member apa? Dia akan mendapatkan akses materi-materi premium atau tadi ya mendapatkan badge loyalitas atau emoticon khusus. Dan yang terakhir adalah affiliate. Ini bagi teman-teman affiliate marketer, ini juga sangat bisa memanfaatkan YouTube ini sebagai salah satu sumber traffic untuk affiliate. Nah, ketika profit kita udah besar, nah ini yang harus diperhatikan juga ya, karena kita fokusnya adalah membangun aset, maka jangan buru-buru ketika kita berpenghasilan besar itu langsung dihabiskan atau meningkatkan gaya hidup, gitu ya. Karena ya kalau meningkatkan gaya hidup berarti ujung-ujungnya kita nanti akan terjebak pada tadi ya, hanya ngejar uang, hanya ngejar omset,